Pada video kali ini kita akan bahas tentang widget aspek rasio. Aspek rasio ini kita bisa gunakan untuk mengatur ukuran lebar dan tinggi dari suatu widget, tapi ukurannya enggak spesifik seperti berapa piksel dan berapa piksel kali berapa piksel dan seterusnya. Enggak. Kita menggunakan rasio di sini. Sesuai dengan namanya aspek rasio. Jadi menggunakan seperti perbandingan gitu. Nah, kita tinggal bungkus aja. Misalkan di sini image-nya itu bungkus menggunakan widget dulu, kemudian ganti jadi aspek rasio. Di aspek rasio ada satu argumen require yang harus kita isi, namanya aspek rasio, tipenya double. Contoh, kalau teman-teman bingung, bisa coba ambil aspek rasio 1. Ini yang artinya bahwa perbandingan untuk lebar dan tinggi itu sama. Jadi lebarnya sama, tingginya sama. Perbedaannya sekarang, kalau tanpa yang aspek rasio, segambar itu berada di atas. Tapi sekarang ketika kita bungkus pakai aspek rasio, dia berada agak ke bawah. Ini karena sekarang image asset memiliki wilayah aspek rasio. Memiliki wilayah persegi. Dan kemudian di sini tampilnya adalah seperti box fit content. Jadi semua gambar rasio gambar asli itu dimasukkan semua. Nggak ada yang di crop, nggak ada yang dipotong. Semuanya masuk, hanya saja tidak memenuhi keseluruhan wilayah yang masih kosong di image asset. Biar kelihatan, teman-teman bisa cek di image asset ini, kita bungkus lagi menggunakan kontainer. Kemudian kontennya kita kasih warna, misalkan colors blue 300 save. Nah, yang wilayah biru itu adalah aspek rasionya yang satu atau wilayah image sekarang. Wilayah image berbeda dengan ukuran image aslinya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita pengen si image aslinya menyesuaikan dengan ukuran image asset yang sudah di aspek rasiokan 1, kita tinggal tambahkan aja fit, kemudian box fit. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau crop ya boleh crop seperti ini, atau kita mau pilih yang fill juga boleh. Cuman kalau fill dia dipadatin di lebarnya itu, jadi agak gimana ya ininya, nggak rata lah, jadi seperti yang ditekan gitu supaya bisa sesuai aspek rasionya 1. Kalau fill, kalau crop, kalau cover itu di crop. Oke, hanya saja di sini kita udah menyesuaikan ukuran image itu dia sesuai dengan aspek rasionya. Sekarang kita bisa hapus lagi untuk kontainer, remove, dan biasanya kita pakai cover sih untuk menyesuaikan dengan ukuran, menyesuaikan ukuran gambar asli dengan ukuran si image-nya. Kemudian untuk aspek rasio kita bisa bebas. Misalkan kurang dari 1, 0,5 juga bisa. Kemudian berapa sih untuk ukuran rasionya, itu tergantung kita. Kalau rasionya segini, tambahnya segini. Rasionya segini, tambahnya segini. Itu tergantung perbandingan besar kecilnya. Misalkan kita mau tampilan kayak TV yang panjang gitu ya. Biasanya itu yang ukuran HD. Biasanya pakai rasio 16:9. Mau ditulisnya perbandingan boleh, mau ditulisnya pakai desimal juga boleh. Misalkan hitung aja, misalkan 16 dibagi 9. 16 dibagi 9 adalah 1,778. Kita copy. Pastein di sini. Sorry, ini koma jadi titik. Oke, save. Nah, sama aja, nggak ada yang rubah gitu. Mau pakai desimal boleh, mau pakai perbandingan boleh, karena tipenya double. Meskipun perbandingan dia akan dikonversi ke desimal juga. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan aspek rasio, khususnya di bagian argumen aspek rasio ini,
selain khusus di widget aspek rasio, ada juga yang dipakai di seperti widget layout yang namanya grid view. Ada pengaturan buat aspek rasio untuk ukuran-ukuran children-nya. Cuman ini dasarnya ya, dasarnya kita pakai dari widget aspek rasio gitu. Biar kesananya kita bisa paham, oh ini untuk ini, oh ini untuk ini. Untuk aspek rasio ini ya kembali lagi ke tadi, image dibungkus pakai kontainer. Sebetulnya untuk ngatur ukuran sih, jadi nggak harus pakai image. Mau di children-nya itu teks, mau dia kontainer, itu nggak masalah sih. Karena fungsi utama dari aspek rasio ini adalah untuk mengatur size gitu. Biasanya di kontainer kita kasih height dan width, serang nggak. Kita misalkan cuman mau buat view box gitu dan ada colornya, tapi ukurannya kita pengen berdasarkan rasio. Rasio ini pentingnya itu kalau kita mau responsif di berbagai device. Kalau kita pengen persegi ya ukurannya segini, kita pengen menyesuaikan dengan ukuran device yang kecil segitu gitu. Soalnya ini kalau kita beda-bedain ukurannya tuh, perbandingannya antara yang putih dan kuning ketika kita besarkan sama gitu kalau dihitung. Beda kalau kita yang menggunakan ukuran. Kita menggunakan ukuran, misalkan di sini 30 untuk lebar dan height-nya 30. Kalau device-nya kecil, bakalan kelihatan gede. Tapi kalau device-nya besar, yang kontainer ukuran 30-30 itu bakalan kecil kelihatannya. Jadi nggak responsif. Makanya rata-rata kalau ada yang menggunakan tampilannya responsif berdasarkan perbandingan, jadi terkait ukuran device yang besar atau kecilnya itu kita bisa handle pakai aspek rasio gitu. Meskipun nggak masalah sih untuk ukuran fix seperti height dan width gitu. Cuman ini pilihan, ada pilihan tambahan gitu. Jadi selain fix, teman-teman bisa juga didinamikan pakai aspek rasio seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.